Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi. Allah Ta'ala fi kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ketua dan keluarganya yang sempat hadir sebagai bagian daripada motivator daripada kegiatan-kegiatan keagamaan kita di masjid ini. Saya doakan sebelum saya mulai ceramah, insya Allah semoga dengan mendengarkan sekilas akhlak atau kehidupan Rasulullah SAW, insya Allah semoga Rasulullah nanti akan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak bicara ya, yang bicara dan dikasih syafaat. Insya Allah semoga dengan menukil kisah-kisah dari Rasulullah, ya, semoga kita semakin dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita pun mencintainya insya Allah. Siapa tahu besok-besok ketemu sama Nabi, maka kita juga tidak tahu bagaimana bentuk wajahnya Nabi. Pas kita ketemu, ya Rasulullah, saya umatmu, ternyata jalan. Ya, jadi semoga dengan mendengarkan kisah ini, ya, mewujudkan rasa cinta kita. Kemudian insya Allah betul-betul Rasulullah akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kadang banyak orang merasa baru dapat pahala kalau dia buka Quran, baru merasa berpahala kalau dia mengaji, kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia selalu salat tahajud, baru dia rasa itu berpahala. Tapi kalau memberikan senyum yang terindah, kalau suami pulang dari bekerja, rasa tidak ada pahala. Atau membimbing suami yang capek, ya, serasa tidak ada pahala. Atau bapak-bapak memberikan perhatian kepada istri, ya, menyayangi anak-anak, seakan tidak ada pahalanya. Padahal sesungguhnya itulah akhlak yang mulia. Sementara akhlak mulia ini adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara keagungan akhlak mulia disebut-sebut oleh Rasulullah bahwa yang paling banyak nanti dimasuki di surga adalah akhlak mulia. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayyi syai'in aktsaru biwalidin nas ila jannah. Kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang paling banyak nanti memasukkan manusia ke dalam surga? Fa'akhbiruni ya Rasulullah, kabarkan kepada kami Rasulullah. Tentu kami mau tahu perkara apa itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi, yang pertama takwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua akhlak mulia. Ampe Malaysia di parat tahu. Termasuk kepada suami, kepada istri, kepada anak.
antara takwa dengan akhlak. Kan banyak amalan haji, umroh, puasa. Memang banyak amalan, tapi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak mulia. Ini berdasarkan dalil, dan dalilnya sahih. Itulah sebabnya Rasul bersabda, akmalukum imanan bi husni khuluqahu. Ukuran keimanan seseorang adalah akhlaknya. Akhlaknya jamaah sekalian. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala yarhamu 'alan nar wa yarhamu 'anil nar. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan seseorang, satu orang ini, maukah aku tunjukkan seseorang yang neraka haram menyentuhnya dan Allah mengharamkan neraka untuknya. Lagi-lagi ulama berpendapat dengan hadis ini. Kenapa harus dua? Kenapa harus dua perkataan lagi di situ? Bahwa Allah mengharamkan neraka untuknya, kemudian ditambah lagi neraka haram menyentuhnya. Padahal kalau Allah sudah mengharamkan neraka kepada seseorang, pasti juga neraka, pasti taat, tidak mau menyentuh orang itu. Tapi Nabi memilih berbeda. Kata Rasulullah, al-adullukum, maukah aku tunjukkan seseorang yang neraka haram menyentuhnya dan Allah mengharamkan neraka untuknya. Kata Rasulullah, kullu karimi hayini sahli layyin. Sudah hafal bu? Sudah? Kullu karimi hayini sahli layyin. Kullu karimi, siapa itu yang Allah haramkan neraka, kemudian neraka haram menyentuhnya? Yang pertama, kullu karimi, orang yang mudah akrab, gampang bergaul, masombere, bahasa Indonesianya humble, tidak kaku, tidak kakdoro, tidak matoyo. Itu semua gitu. Selalu dilihat salah tidur. Kalau balik, tujuh nah. Terus saja gitu. Gampang bergaul Pak. Kullu karimi, gampang akrab, tidak jahil, tidak milih-milih teman. Ya, ini jamaah sekalian. Apa ciri-cirinya? Kata Rasulullah, al-atti'una an-nafar alladhina yu'lafun wa hum yu'lafun. Kata Nabi, gampang menjulurkan bahunya. Gampang menjulurkan bahunya itu artinya gampang menolong. Ada acara di masjid, dia paling sibuk. Biasa-biasa dikasih sembahyang, biasa-biasa di puasa. Tapi kalau ada kasih kegiatan-kegiatan dia itu dulu. Karena ada juga orang acara di baru datang, itu pun duduk di belakang, langsung main HP. Nah komentar lagi semua orang. Ada juga itu begitu, tapi mesti lain. Karena di sana. Gampang bergaul Pak. Makanya Rasulullah itu dicintai bukan karena bagus sembahyangnya, bagus puasanya. Tidak. Orang itu dicintai karena akhlaknya. Bagusnya maaf Pak Ketua, di Faisal turun mana itu 4 jam dulu berzikir, baru kita temui. Kira-kira apa yang dibilang? 4 jam kita berzikir tahu. Sudah itu baru kita temui. Mawar di luar baru kita datang. Bukan seperti itu. Yang Rasul suka itu anaknya, gampang akrab, gampang bergaul. Jadi sekali lagi, neraka sangat mencintai orang yang kafir. Tidak tahu apa maunya. Surga kesalahan tidak pernah datang. Sekalinya ambil salah-salah.
menikahi perempuan karena kelembutan. Tidak ada suami yang mau menikah ke istrinya, kusukai, kucintai istriku karena gagah perkasa. Tidak, karena kelembutan. Itu ada di ceramah. Ya, ceramah. Untuk Ustaz Tuan Rumah ini. Hai, lembut. Sekarang Bu, bapak-bapak ini banyak-banyak tersiksa dan cemburu dengan tukang bakso. Ya. Sekarang cemburu dengan tukang bakso. Banyak-banyak ibu-ibu kalau beli bakso, Mas, baksonya Mas, lembut sekali. Sampai bawahnya Mas, makasih Mas. Suaminya pulang dari kantor, tidak ditegur-tegur, masuk di kamarnya kasih ya Allah, semoga saya bisa seperti tukang bakso. Karena istrinya lembut sekali sama tukang bakso. Ini jamaah sekalian, kelembutan. Betul itu? Yang ketiga, sahli. Mudah membantu. Mudah bantu orang. Pokoknya tidak ada yang tidak selesai kalau kita ketemu sama dia. Pokoknya seperti pegadaian. Nasi masakan tanpa masalah. Semua mudah. Nah, di kesempatan ini, sifat sahlin ini saya sudah pikir-pikirkan sejak 1 pekan yang lalu. Saya dikasih tahu Ustaz kita itu ceramah. Saya ingat ini sahlin. Sekarang ini Ar-Rahman dengan seluruh jamaahnya, masjidnya yang sedikit ini, sempit itu sekarang sempit, karena sempit itu luas. Sekarang sempit. Baru di sahlin ini terasa sekarang. Saya langganan ceramah di Paktok Masjid Sanrangan. Ada perbatasan di situ, ada masjid itu namanya Darul Muflihin. Ternyata itu masjid dibangun oleh persaudaraan seluruh saudara yang ada di Makassar. Mulai Haji Ani, saudara Kondro Karebosi, semua itu yang bangun itu. Makanya kalau saya makan di saudara Kondro Karebosi gratis semua. Cuma karena saya asal murah dan masuk malu-malu tidak datang. Ya saya ingin bilang itu Darul Muflihin. Bertahun-tahun itu dia selalu mau beli itu lahan kosong di sampingnya itu masjid sebelah kanan. Dia sering ke Bangkok. Berkali-kali itu dan sampai yang itu sudah kasih turun terus harga. Tapi sampai meninggal ketuanya tidak jadi sampai sekarang. Ini yang jiwa sahlin yang saya maksud. Karena saya terbawa suasana. Pernah saya kadang salah asar di sini, Pak Ketua memakai baju celana lepis, mencari dari tadi, mencari. Ternyata itu kayak anak mudanya di samping. Ternyata dia, beliau. Dan setelah itu dia mengukur di luar dengan PD-nya dia ukur itu. Mungkin diingat bikin jembatan ke sebelah. PD-nya sama mungkin begitu kontraktor sama konsultan. Selalu optimis. Ya, ikut tombak mengukur, kasih tanda mau insyaallah ini taklah disertai. Terus saya didatangi sama Ustaz Dado, bilang Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dari 800 juta terukur di 150 juta. Lagi sedikit, bilang apa lagi sedikit? Si banyak. Maksud saya ibu-ibu, ibu-ibu mungkin capek nanti ini karena ya lebih banyak. Saya mau ibu juga mengambil kontribusi dalam jiwa sahlin ini, mudah membantu. Caranya adalah kalau kita tidak bisa, cari orang lain yang bisa. Jadi ada sahabat mendatangi Nabi, ya Rasulullah, berikan saya hewan tungganganmu. Hewan tungganganku setelah sakit meninggal, saya tidak punya lagi hewan tunggangan. Dan itu adalah unta. Kata Rasulullah, seluruh
seluruh barangku seandainya ada di sisiku, pasti saya kasihkan. Tiba-tiba datang lagi sahabat Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu orang yang bisa kasih ini unta. Ini teman, ini sahabat tadi. Ku tahu orangnya. Kata Rasulullah, Masya Allah, tabarakallah, pergilah engkau mencarikan orang tersebut. Baru kemudian Rasul menyampaikan kepada dia, man dalla ala khairun falahu mislu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan orang untuk melakukan kebaikan, maka sama pahalanya orang yang melakukan kebaikan tersebut. Allahu Akbar. Cinta kepada Nabi, coba-coba ini. Cari teman-teman itu yang suka arisan perhiasan, arisan tas mahal, tunjukkan. Ya, tunjukkan bahwa ada kasih yang mau dibangun di sini. Saya ini the power emak-emak. Ini power. Dan kalau minta mau dikasih tahu wanita, jangan di meja makan, di tempat tidur kasih tahu. Kalau mau pergi tidur malam, hati kasih dia emas semua. Mau kak punya itu. Lahan kita nanti di surga. Makanya nanti Bu, berapapun uang tak di dalam, tidak ada sahabat itu yang bersedekah dan berinfak. Dan semua sahabat, semua hartanya, semua sedekahnya dia rubah menjadi apa? Wakaf. Biar 5.000 rupiah, niatkan wakaf. Karena selama itu berfungsi untuk kebaikan, kemaslahatan umat, maka selama itu juga pahala kita mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tunjukkan sifat sahih, suka membantu, mudah membantu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang lain, kata Rasulullah, rahimahullah umran samhan idza ba'a, samhan idza istara, samhan idza qada. Kata Nabi, semoga Allah merahmatimu. Kata Nabi, semoga Allah merahmatinya. Samhan idza ba'a, orang yang mudah menjual. Orang yang mudah menjual. Ya, ini bagi pedagang-pedagang ini. Bukan pedagang saja. Semua yang berhubungan dengan jasa atau barang. Semoga Allah merahmati orang yang mudah menjual. Jadi ada itu biasa kalau belanja. Ada betul itu penjual masalah. Berapa ini? 100. Biasa itu bilang bisa turun-turun sedikit. Dia bilang itu penjual kan bisa. Bisa 80 bisa. Alhamdulillah. Untung sedikit tapi berkah. Ada penjual begini. Cuma saya tidak tahu di pasar mana. Ada Pak begitu. Ya. Termasuk kalau menaksir-naksir di proyek. Kalau ada keuntungan sedikit, ya kan dibayar. Yang penting berkah. Yang dimaksud berkah itu kasratul khair wa sabu. Ya, karena ada juga penjual. Berapa ini 100.000? Bisa turun-turun, bisa berapa? 95, 97 tidak bisa. Biar 100, biar 99 saya tidak kasih. Ya, 100 mantong dipercaya kalau tidak ada penjual ini yang nggak suka neraka. Yang begini, saya tidak malah ngecipik. Ini penjual yang seperti ini ya mas. Tidak mau sekali menjual kanan. Pokoknya biar saya tidak mau kurang-kurang. Ini yang disukai neraka dan Allah berharap mengungkapkan neraka kepada. Kemudian kata Nabi, samhan izastara. Ya, ini sekarang pembeli. Semoga Allah merahmati orang yang mudah membeli. Nah ini berapa kan ini? 100.000. Tadi lagi ini pembeli berlima lagi bisa 80. Ya, saya bilang kasih naik sedikit 85. Oh iya, kami ada juga penjual begitu, gampang sekali. Masya Allah. Tapi ada tuh biasa pembeli berapa ini Pak? 10.000, 3.000 murah. Allah, mudah-mudahan bukan majelis taklim ramai begini.
kesimpulan dia itu jauh sekali menawar. Tidak ada itu pahalanya orang begitu. Ya, pokoknya dia spesialis menawar. Ya, baru pasar menjual 3.000 murah. Ya, itu. Kalau ada begitu Pak, bagi yang penjual, kalau ada begitu pembeli kasih kasih. Ya, sana dulu dia kampung terhasil dan tawar semua. Ya, soalnya itu kalau udah bisa beli mobil, pinjol begitu Pak. Kalau ada saja nasi awal ganti. Nah ini jawab sekalian. Itu ciri. Nah ini semua adalah akhlak mulia. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlaknya Rasulullah, maka Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Ad-Dilalun Nubuwah tentang mukjizat Rasulullah, beliau mengatakan di dalam kitab itu bahwa satu-satunya nabi dan rasul yang mukjizatnya itu dijadikan, yang akhlaknya itu dijadikan mukjizat adalah Rasulullah. Seluruh nabi dan rasul banyak mukjizatnya, tapi tidak dijadikan akhlaknya sebagai mukjizat. Kenapa? Karena mukjizatnya nabi itu, akhlaknya nabi itu adalah keajaiban. Ajaib. Susah seperti itu. Ya. Padahal dalam kondisi beliau adalah juga manusia biasa. Tapi karena tuntunannya, Masya Allah, tabarakallah. Contoh kecil ini ibu-ibu. Ya, saya suka ibu-ibu karena jarang-jarang ketemu. Itu Rasulullah ini disampaikan oleh Abu Hurairah menjadi mukjizatnya Rasulullah yang paling biasa-biasa. Ya, tidak terhitung. Apa itu? Kata Abu Hurairah, man aman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-Quds. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seumur hidupnya tidak pernah mencela makanan. Ini starahu ukulahu wa istarahu akalahu. Kalau Nabi suka itu makanan, Nabi makan. Tapi kalau dia tidak suka, Nabi tidak makan. Tapi tidak mencela makanan itu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajus Sunnah Sahih Muslim, di antara tafsiran mencela makanan itu yang dimaksud adalah mengkomentari makanan, dikomentari ke makanan. Nabi seumur hidup tidak pernah mengkomentari makanan. Jangankan 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, seumur hidupnya sampai dia meninggal dunia tidak pernah komentar sama makanan. Misalnya, itu yang seperti itu. Bagaimana kopiah lambasan? Tete dulu, manis sekali. Tidak pernah itu terkait pedisnya, manis sekali. Nabi tidak pernah seumur hidup. Ya. Padahal kalau kita susah, jangankan makanan gratis dibeli, gratis saja dan dikomentari. Lihat sebentar ada yang makan nasi kuning tak dorong. Gampang sekali, lihat sebentar. Sedikit telur nanti. Tidak masak telur ya bisa sebentar. Susah sekali Pak, tidak terpeleseng. Susah sekali. Semua dikomentari. Jangan tambahkan
mencela makanan. Luar biasa. Diriwayatkan oleh Khalid bin Walid. Ya, kata Khalid, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berjalan bersama dengan Rasulullah di suatu kampung bersama beberapa istri Rasulullah. Di kampung itu, kebetulan memang ada makanan khususnya itu di kampung. Ada ciri khasnya kayak topa loko, ikan burung, begitulah. Nah, hari itu di kampung itu dia menghidangkan makanan spesial untuk tamu-tamunya, itu dov. Ya, jadi dov itu seperti padahal biawak, dinosaurus. Tapi dov itu boleh dimakan. Kenapa? Karena makanannya bersih, rumput. Itu di Arab Saudi. Di padang pasir Pak, rumput namakan. Jadi nanti setelah ceramah ini bilang ada ustaz itu ceramah di sunnah makan padalik. Padalik nama kasar beda dengan padalik Arab Saudi. Padalik nama kasar di Gusmani namakan. Nah, Rasul dihidangkan dov Pak. Ketika Rasul mau makan, istrinya berbisik, ya Rasulullah, itu dov. Dia tidak bilang makan itu, jangan makan itu dov. Dia mengatakan itu dov. Nabi tidak jadi makan. Yang makan dengan lahapnya Khalid bin Walid. Campur ini sepedang Allah, campur mungkin pada rica-rica. Campur sampai habis. Nabi makan yang lain. Setelah selesai makan, barulah Khalid meminta Nabi berkomentar. Nah, pancing Nabi. Apa kata Khalid? Ya Rasulullah, aharamuhu. Apakah makanan ini haram sehingga kau tidak makan? Nah, sekarang Rasul diminta komentar sama makanan. Kalau saya yang ditanya begitu, astagfirullah, lagu hukum itu di Makassar terkenal ceram, padahal dia kasih kita. Tidak ada mami itu kambing, itu ayam. Kira-kira apa kalimat Rasulullah yang membuatnya beliau betul-betul akhlaknya luar biasa ajaib? Dia memilih kalimat yang tidak menghina makanan tersebut. Apa kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah makanan ini haram sehingga engkau tidak memakannya? Kata Nabi, min ayyi qaumin wa hum lahu akhaf. Kata Nabi, saya tidak makan ini hari karena di kampungku tidak kutemukan makanan seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Bagusnya komentarnya Nabi. Tidak ditemukan makanan di kampungnya seperti ini, jadi saya tidak makan. Tidak ada yang tercederai. Tidak. Makanya ibu-ibu besok-besok mungkin ke Papua, ke Kalimantan. Nah, memang dari kecil tidak bisa dimakan tempe, bisa juga bilang begitu. Tidak makan kayak ini Bu, karena di Makassar tidak ada tempe. Oh, mungkin ada sebuah tempe di Indonesia. Kalimatnya itu Pak, ajaibnya itu. Yang kedua, sampai jam 5 ya Pak. Ibu makan ini. Jadi sebentar siapa yang mencela makanan? Dan sengaja tak dulu, nah. Celah, ada yang sebentar. Ini terus sekalian. Yang kedua, tentang kisahnya Nabi Pak. Ini dua saja yang saya ungkap ini yang membuat kita ini luar biasa. Saya ingin sampaikan, mencela makanan tidak berdosa, tidak haram. Boleh menjadi masukan. Yang penting jangan dipatah apa saja. Kenapa minum kopi ya? Kenapa? Wah, tak boleh. Tapi mencela boleh. Tidak ada dosa di situ. Tapi Rasul tidak lakukan. Tidak terpeleset. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sikap Rasulullah waktu berjalan dengan beberapa sahabat, tiba-tiba ada orang Badui menarik itu serbannya ke belakang. Kan kebetulan serbannya Nabi menghadap ke belakang karena jalan ke depan supaya tidak gampang lepas. Jadi langsung orang Badui itu langsung tarik kencang dari belakang. Orang Badui ini orang yang dimaklumi sama seluruh penduduk Arab saat itu. Orang Badui itu kata pensil, itu di potolo
Ya, itu Nabi suka sama orang, itu sahabat suka sama orang Badui, suka. Kenapa? Karena kalau ada pengajian, nah bayar kita orang Badui, bro. Nah kasih uang supaya bertanya sama Nabi. Karena itu orang Badui tidak takut sama Nabi, dan Nabi juga sayang sama dia karena dia dimaklumi orang bodoh. Sementara sahabat segan malu-malu bertanya sama Nabi. Jadi nawain ke orang Badui, sebentar bertanya proses. Sehingga dapat ilmu. Jadi orang Badui tidak bisa dihapus, mau nak. Sama juga itu ibu-ibu kalau naik motor, saya kiri belok kanan. Tapi bukan di orang Badui tahu bukan. Tidak bisa diatur. Belok kiri belok kanan. Mau dilarang, nggak betul. Anda saja. Nah, waktu itu sementara jalan Nabi tarik kencang ke belakang. Tak cekik Nabi sampai merah lehernya. Setelah itu apa dia bilang? Ya Muhammad, dia tidak mengatakan ya Rasulullah. Nah, saya bilang, Muhammad, itu hartamu semuanya dari Allah. Serahkan hartamu sama saya. Iya. Kira-kira bu, kalau sementara cuci-cuci mobil itu bakal di rumah, nah, tiba-tiba ada datang tetangga bilang, Pak, Haji, ini mobil dari Allah, serahkan mobilmu sama saya. Kira-kira apa dia bilang? Apa bolimu? Goreng? Itu emosi bagi kalau tidak ada mobil kak. Contoh ini, contoh. Misalnya ya, emosi. Pasti kita juga mungkin hanya bilang, memang ku tahu ini mobilku dari Allah, makanya cari toko resmi Allah. Nabi tidak bilang begitu. Nabi mengatakan, wahai Ali, serahkan harta kepada dia. Yang saya ingin bahas Pak, Ibu, bukan itu proses pemberian hartanya, bukan. Yang saya ingin bahas apa yang dinukil dan diteliti oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara ulama-ulama yang sangat istiqomah dalam meneliti hadis, dia sampaikan bahwa waktu Nabi itu ditarik serbannya, tidak ada perubahan sepersekian detik di wajahnya, tidak ada, tidak ada berubah di mukanya. Langsung mantul dia tersenyum, batunya itu tertarik mukanya ke belakang. Ya. Kalau kita misalnya naik mobil, apalagi mobil masih dikredit, nah ada tabrak dari belakang, pastikan kaki dulu, jengkel dulu. Siapa ini? Pas turun dari mobil, ini ketua panitia pembangunan Masjid Ar-Rahmah. Iya, tidak jadi marah. Tidak jadi marah besar. Coba tidak ada sifat jengkel. Sementara naik motor Pak, macet, ada sentuh, pasti kita jengkel dulu. Siapa ini? Pas balik tentara. Tidak jadi marah. Lagi ini jamaah sekalian, wajahnya itu sepersekian detik tidak ada jengkel sedikit. Allah Akbar. Satu kalau kita tahu, tiba-tiba ada kursi roda tabrak dari belakang, wih sakit itu di belakang kaki itu tumit nampak. Pasti jengkel gitu, jengkel. Pas balik orang Afrika. Malu lagi. Yang bilang lewat pagi, halal. Padahal pakai pam lagi. Ini jawab saya. Luar biasa alatnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi akhlak itu di tempat yang sangat terhormat. Kata Rasulullah, laisa syai'un fil mizan bi husni hulqahu. Tidak ada amal baik. Tidak ada amal baik yang kalau ditimbang di hari kiamat langsung berat itu timbalan. Tak pilih itu timbalan. Apa itu? Akhlak mulia kepada sesama. Ada haji, ada umroh,
yang paling bagus akhlak suami. Khairukum khairukum li ahliha. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Demikian juga sebaik-baik istri adalah yang paling baik kepada suami. Ini jamaah sekalian. Di hadis yang lain Rasul bersabda, inna rajula la yudriku bi husni hulukahu darajatus sha'imil qa'im. Kata Nabi, orang yang akhlaknya baik, orang yang ampe-ampenya baji, gau-gau madece di parana rupa tamu, itu sama derajatnya dengan orang yang salat tahajud tidak pernah putus selama hidupnya, dan orang yang puasa sunnah tidak pernah putus selama hidupnya. Sama derajatnya antara orang yang bagus akhlaknya dengan dua keutamaan sunnah tersebut. Seakan-akan Rasul ingin mengingatkan, wahai saudaraku, wahai umatku, yang tidak seringi selalu diputus-putus salat tahajudnya, selalu diputus-putus soal puasa sunnahnya, perbaiki akhlak sama derajatnya. Makanya sekali lagi jangan merasa baru kita dapat pahala kalau mengaji, baru kita merasa dapat pahala kalau puasa sunnah, berzikir. Tapi ada acara, kumpul-kumpul, ada pertemuan, ada yang mau dibahas, kita anggap tidak ada pahala. Ya Allah, amin saja. Padahal itu solusi. Kata Rasulullah, man ahabballah, man ahabbahu ayyuhu satahu fir rizqi wa yunsiya asari falyasim rahimah. Barang siapa yang mau dilipat gandakan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu bertemu. Makanya tidak selalu silaturahim, panjang-panjang di umurnya. Yang tidak selalu silaturahim, pendek umurnya. Tidak pernah hadir, tak mati. Makanya, ya alhamdulillah saya ya banyak sekali di hari ini alhamdulillah. Nah, inilah jamaah sekalian, bagaimana posisi akhlak itu di dalam kehidupan kita. Dan ternyata dia menjadi afdalul a'mal ba'dal fara'id, amalan yang terbaik yang memudahkan kita masuk surga, mudah dilakukan, dan itu adalah akhlak mulia. Mari kita yang merasa kurang-kurang bagus di ibadahnya, kurang-kurang bagus sembahyangnya, puasanya, mari kita pilih ini amalan yang seperti ini. Termasuk kita kurang bisa bersedekah karena uang tak kurang, mari kita cari orang yang bisa bantu. Mari sama-sama. Kalau perlu sedikit amin, dorong itu yang punya, ada punya. Pas terus supaya segera kita melihat kebaikan ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi semoga Rasulullah SAW akan terus mencintai kita dan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Musa Majid SMPH. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat kita pahami dengan baik. Selanjutnya jangan dibagi dulu konsumsinya. Ya, jangan dikasih masukin dulu. Ditahan dulu, pola ditahan dulu. Iya, jangan kasih masuk sebelum selesai acara kita. Nah, inti kedua dari acara kita ini, kita akan ingin menyampaikan sosialisasi dari pengembangan masjid kita. Jadi kita harap anak-anak bisa ditenangkan dulu, ibu-ibu juga demikian. Ternyata bukan juga anak-anak yang harus ditenangkan, ibu-ibu mulai juga untuk bisa ditenangkan dulu. Iya, nanti ketika ada saatnya nanti kita kasih keluar HP tak? Iya, nanti sesinya ketika Pak Ketua memaparkan sosialisasi ini, ada saatnya kita akan menyampaikan materi kita, kemudian kasih keluar musik HP tak, baru kita foto ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman, Bapak Haji Faisal Suyuti, untuk menyampaikan berkaitan tentang pengembangan masjid kita. Sekali lagi ini disimak
simak baik-baik, karena ini bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Jadi nanti anak-anak ini nanti kita cerita di 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu nanti cerita, oh itu misalnya dulu yang mau digunakan untuk main-main di sini. Nah ingat nanti itu semua. Jadi nanti anak-anak ini lihat ini yang kita dipersiapkan untuk penerus-penerus kita. Nanti kita berusaha untuk mencari solusi supaya terkumpul itu uang. Selanjutnya untuk menginvestasikan waktu kami persilakan pada Bapak Haji Faisal Suiku untuk menyampaikan sosialisasi pengembangan masjid kita ini. Kita harapkan tidak ada yang bergerak dari tempat, kami ini penting bagi kita semua. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini. Kami Masjid Ar-Rahman melaksanakan peringatan Maulid Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempersingkat waktu, saya akan memaparkan kira-kira mau kemana sebenarnya di Masjid Ar-Rahman. Saya tarik ke belakang bahwa Masjid Ar-Rahman adalah masjid salah satu di antara 20 masjid di Kota Makassar yang menjadi masjid percontohan. Nah, untuk mencapai itu semua, itu kita sudah buat beberapa dulu, kita laksanakan program jangka panjang dan program jangka pendek. Program jangka pendeknya itu sudah banyak kita laksanakan. Nah, untuk mencapai program jangka panjang itu, ini kita kekurangan lahan. Alhamdulillah, sejak 10 tahun kita mau lahan yang ada di depan itu baru terbuka, ukurannya 8 kali 12. Jadi insya Allah mudah-mudahan harganya itu 750 juta, tetapi ada di administrasi kita genapkan menjadi 800 juta. Ini untuk memenuhi program jangka panjang kita, dan mungkin yang menjadi pengurus nanti dia anak kecil kita semua di sini. Makanya Masjid Ar-Rahman terbuka, mau guling-guling anak-anak kecil di sini tidak pernah dilarang. Iya, malah anak kecil tak biasa kencing apa, saya bilang kayak penting masih di laundry, jangan dilarang. Ya, karena saya juga kecil di Takmirul, kadang-kadang kita tinggal di Takmirul dulu. Baik, untuk bersingkat waktu, ada beberapa program yang kita akan gunakan untuk apa yang kita mau gunakan, dan mudah-mudahan saya berani, pengurus Ar-Rahman berani, karena kekuatan kita adalah kita semua jemaah. Ya, ada orang semua di sini. Apa dikatakan Pak Ustaz, saya yang tidak mampu, tetapi ada kenalanku menyumbang misalkan 100.000, saya usahakan yang 100.000 itu nilai pahalanya itu sama dengan si A itu, misalkan Degera sama dengan Faisal, karena sesuai dengan katakan dari Pak Ustaz, kalau kita yang mengajar, yang mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua banyak relasinya di luar, mari kita, dan proposalnya itu selalu ada. Ya, mudah-mudahan kalau bisa kita laksanakan ini, kekuatan yang ada di Jamaah Ar-Rahman, saya percaya. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kenapa deh? Baik. Jadi yang pertama, tahap pertama. Yang tahap pertama itu adalah pembelian lahan. Tahap kedua, ya, sementara 34. Pembelian lahan untuk jangka panjangnya akan kita gunakan untuk 1 rumah tahfidz Masjid Ar-Rahman. Kita tahu sih sudah banyak rumah tahfidz. Ada
Pak Ayat Taufik